Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terdapat 125.000 nabi dan rasul, dan 313 diantaranya adalah rasul. Pengertian nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan dari 125 nabi dan rasul itu terdapat 313 adalah rasul, dan dari 313 rasul itu terdapat 25 nabi dan rasul yang diceritakan Al-Quran, dan dari 25 nabi itu hanya 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan Allah kepada rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan agama Allah. Ayat-ayat Al-Quran tentang Ulul Azmi adalah Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35 dan Surah Asy-Syura ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan asap bagi mereka pada hari mereka melihat asap yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Dari 25 rasul tersebut terdapat 5 rasul yang mempunyai sifat ulul azmi. Di antara mereka ialah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang memiliki sifat ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, sabar, dan kesabarannya tidak terbatas. Meskipun mereka mendapatkan berbagai macam celaan, hinaan, tantangan yang menyakitkan, namun mereka tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajaran kepada manusia. 1. Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim, diperkirakan hidup pada tahun 570 Masehi atau 632 Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan Madinah. Wafat di Madinah, meninggalkan 7 orang anak. Rasulullah Muhammad SAW namanya disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Beliau mendapat julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa Rasulullah SAW selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Penentangan hukum bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Rasulullah SAW juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwanya, dan masih banyak lagi kesabaran
dan masa-masa sulit yang dihadapi beliau dari mulai lahir sampai beliau wafat. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan lahir 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak. Beliau wafat di Al-Qalil, Hebron, Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim sudah diasingkan ke dalam gua disebabkan karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Sudah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak, hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk melepas istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru meningkat remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, tapi Allah akhirnya menggantinya dengan seekor domba. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Sebelum Masehi, beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di tanah Tih, mempunyai 2 orang anak. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi dalam memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. Nabi Harun alaihissalam yang ditugasi mengganti tugas Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh. Dengan kesabaran Nabi Musa yang hebat, tapi beliau pernah tidak bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam binti Imron dari keturunan Sulaiman bin Daud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Beliau adalah nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi karena banyak memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Nabi Isa alaihissalam sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan muridnya, menghadapi fitnah, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam menggambarkan kesuhutan dan ketaatan dalam beribadah. 5. Nabi Nuh alaihissalam. Nuh bin Lamik
dari keturunan Nabi Idris. Lalu keturunan Nabi Syed bin Adam diperkirakan hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Irak. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa beliau wafat di Mekah dan memiliki 4 anak. Nama Nuh disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam mendapat julukan Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Nabi Nuh alaihissalam digelari sebagai Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh berusia 950 tahun. Jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 80 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mempercayai ajaran yang dibawanya dan menjadi musuhnya. Atas kehendak Allah, umat Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ditenggelamkan dengan tsunami yang dahsyat, dan semuanya mati kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi dan rasul adalah 124.000 nabi dan rasul, dan 313 diantaranya adalah rasul. Dan dari 313 itu terdapat hanya 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan dari jumlah 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, hanya ada 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada Allah untuk nabinya yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia, yakni kesabarannya yang tinggi. Dan suatu ketika Nabi Muhammad di dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah bahwa ketika disuguhkan makanan ada seorang yang menyuguhkannya dengan tidak sopan. Maka Nabi berkata, sesungguhnya aku ini adalah pemberi syafaat yang pertama di kalangan para nabi-nabi dan pemimpin para nabi, yakni ketika hari kiamat tiba dan perhitungan azab. Ketika itu manusia mengalami kesusahan yang luar biasa. Ketika itu mereka mendatangi Nabi Adam dan berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkaulah nabi yang pertama. Maka Nabi Adam menjawab, aku melanggar perintah Allah, yakni memakan buah yang tidak diperintahkan kepadaku. Lalu aku dikeluarkan dari surga. Pergilah kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menjawab, aku pernah mendoakan umatku. Aku sibuk dengan diriku sendiri. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku dulu pernah berbohong 3 kali. Maka aku sibuk dengan diriku sendiri. Maka Nabi Ibrahim menjawab, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun tidak disebutkan dalam hadis apa dosanya. Maka Nabi Isa
pergilah kepada kalian kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Maka pergilah manusia ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad memberi syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah. Dari inilah maka Nabi Muhammad disebut sebagai pemimpin para nabi atau imam para nabi. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.